Happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya berdoa dan berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, karena hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah online. Dimanapun Anda berada, saya percaya rohnya yang hidup, rohnya yang baik berserta dengan kita. Dan kita boleh menikmati setiap kebaikannya. Naikkan pujian, pengagungan di hadapan Raja kita. Menyembah Dia, beri yang terbaik sebab Dia Allah yang setia. Mari bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang selalu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami hidup oleh anugerah, kami hidup oleh kasih karunia. Sebab itu Bapa, hari ini kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, menari seperti Raja Daud menari, mempersembahkan yang terbaik. Sebab Engkau pribadi yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Lebih dari segalanya, kami siapkan hati kami mau fokuskan pikiran kami. Sebab kami tahu hadirat Tuhan nyata di mana kami berada. Kami tahu bahwa mujizat Tuhan sedang Tuhan sediakan dan siapkan bagi setiap kami yang percaya. Kami sambut Engkau dan kami tabiskan ibadah di hari ini ke dalam satu nama yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari saudaraku, nikmati kebaikan yang lewat pujian ini dan nyatakan bahwa Dia Allah yang memiliki kasih yang tak terbatas. Bersama-sama dengan ucapan syukurmu, katakan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengarkan pujian ini sekali lagi bersama dengan saya. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Angkat tanganmu sembah Dia, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Katakan pujian ini, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
saya. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan bersama, katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Katakan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Mari nyatakan bersama, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Angkat tanganmu dan katakan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kau sumber perlindungan, sumber kekuatan. Oh Yesus, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi, come on, katakan haleluya. Haleluya. Saudara dimanapun engkau berada, saya undang kau boleh bangkit berdiri bersama. Lihat kiri kananmu dengan senyum yang lebar, senggol dia dan katakan, bersukacita, bersukacita. Menari seperti Raja Daud menari. Sama-sama angkat suaramu, katakan, oh dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Come on. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Mau tepuk tangan dengan sukacita. Sama-sama dengan pujian ini, katakan, let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Come on, di hadapan Rajaku menari.
kiri kananmu, kasih tos terus katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Woo! Mari saudara siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan ditabur. Kami mau menikmati rohmu yang hidup Bapa. Penuhi setiap kami, mengalir dalam hidup kami. Thank you Lord. Mari naikkan pujian ini bersama. Katakan, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami mau menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Bapa. Mari jemaat Tuhan, dengan pujian ini bersama sekali lagi katakan, rohmu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sembah dia, angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu. Katakan menyembahmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pagi ini adalah anugerah Allah besar bagi kita. Kita bisa dapat beribadah di awal bulan Januari tahun 2021. Tuhan memimpin kita luar biasa. Tuhan menyertai kita sampai pada saat ini. Untuk kita menghadapi selanjutnya tahun 2021 ini. Tuhan memberikan kepada firman yang kepada kita yang luar biasa. Dengan satu tema dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku sekalian, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58a berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah. Saudaraku sekalian, kata kuatkan dan teguhkan adalah kalimat perintah. Ya, bukan saran atau undangan. Tapi perintah, jadi kuat dan jadi teguh. Usahakanlah hatimu tidak goyah dan tergoncang. Saudara yang kekasih, perintah adalah hal yang harus kita lakukan. Kita harus bertindak dan berusaha untuk membuat hati kita ini kuat dan teguh. Kuat, tidak bisa dikoyahkan, tidak bisa digoyahkan oleh apapun yang kita hadapi.
oleh apapun yang kita rasakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati? Kita akan melihatkan ini saudaraku sekalian. Karena yang pertama kita melihat perintah Tuhan kepada Yosua dalam 1 Yosua 1 ayat yang ke-9. Firman Allah berkata, bukankah kuperintahkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kerut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Allah luar biasa saudaraku sekalian. Tuhan tekankan kepada Yosua untuk teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena kepada Yosua berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkau mimpin bangsa ini merebut tanah perjanjian mereka. Saudaraku yang kekasih, firman Allah datang kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Yosua yang akan memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian yang Allah janjikan. Tuhan seolah-olah hendak mengenakan kembali kekuatan kepada Yosua pada saat Musa memerintahkan mereka mengintai tanah Kanaan. Dan di situ 12 orang yang diutus oleh Allah. Saudaraku sekalian, yang 10 adalah kecewa dengan situasi keadaan di sana. Tetapi yang 2 ini tidak kecewa, karena mereka yakin sekali Allah mereka sanggup untuk memberikan pertolongan. Kenapa ada yang kecewa? Karena mereka melihat di sana banyak orang gagah perkasa tinggi dan besar. Raksasa-raksasa, mereka berkuda. Saudaraku sekalian, sehingga mereka melihatkan diri mereka itu kecil sekali. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan menang. Saudaraku sekalian, kita melihat tahun ini bagaimana keadaan dan nasib kita. Kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi. Ya, apakah ada ketakutan juga atau ada kekhawatiran? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua adalah perintah Tuhan kepada kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami di tahun 2021 ini. Keyakinannya dengan dirinya, sehingga Tuhan bekerja dengan kuasa tak terhingga atas mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan memimpin umat Israel ini. Yosua tidak tahu apakah keyakinan mereka sama dengan dirinya. Saudaraku sekalian, tapi Yosua tetap percaya, saudaraku sekalian, Tuhan bekerja dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan kuasanya tak terhingga atas mereka. Dan mereka pasti akan menang dalam setiap perjuangan yang mereka hadapi. Sehingga perjalanannya dan Israel akan berhasil dan beruntung kemanapun mereka pergi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan kita. Ya, demikian juga dengan kita. Kita tetap berhasil dan beruntung di dalam tahun 2021 ini. Apapun yang akan kita hadapi, kita percaya Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku sekalian, Immanuel inilah yang menjadi kekuatan saya dan saudara menghadapi hidup ini, seperti Yosua dengan seluruh bangsa Israel meyakini Allah dalam kehidupan mereka. Mereka taat dan mereka melakukan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, percayalah dengan segenap hati. Allah menyertai dan Allah menyertai saudaraku sekalian dan membela semua orang yang melakukan firman-Nya, yaitu firman Tuhan. Allah menyertai saudara. Di sini ditekankan bahwa kita harus percaya dengan segenap hati. Jadi kita tidak boleh percaya asal percaya, tapi harus dengan segenap hati, dengan satu keyakinan bahwa Allah menolong kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan akan bertindak hati-hati, berjalan lurus menurut firman itu, karena Allah itu membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Kita melihat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7, saudaraku sekalian, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Apa yang firman Allah katakan?
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 firman Allah berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi, saudaraku sekalian, di sini dikatakan perintah untuk mengingatkan firman, diperkatakan firman Tuhan itu pada siang dan malam dimanapun mereka berada, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang diperintahkan di dalamnya, sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah firman Tuhan kepada Yosua, saudaraku sekalian. Dari yang kekasih dalam Tuhan, Allah berfirman kepada Yosua, supaya Yosua itu harus percaya dengan sungguh-sungguh. Dari firman Tuhan berkata bahwa Yosua itu harus memperkatakan firman Tuhan dimanapun ia berada, sehingga ia tidak dapat menyimpan ke kiri atau ke kanan. Di saat ia melupakan akan firman Allah, maka dia akan menyimpan ke kiri dan ke kanan. Di saat dia melakukan itu, saudaraku sekalian, bangsa Israel tidak akan berhasil untuk merebut tanah yang dijanjikan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga Allah mengingatkan kepada kita menghadapi tahun 2021 ini. Kita harus, saudaraku sekalian, percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dengan satu keyakinan, dengan tidak bimbang, saudaraku sekalian, tidak menyimpan ke kiri dan ke kanan, tetapi percaya kepada firman Allah. Dan perkatakanlah firman itu pada siang dan malam di dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan dan memperoleh, saudaraku sekalian, beruntung Allah memberikan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita melihat hati itu sumber kehidupan. Ya, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Di sini kita melihat bahwa percaya dengan segenap hati. Ya. Kenapa Allah tidak berbicara kepada kita percaya dengan segenap hal yang lain, tetapi percaya dengan segenap hati? Ya, Amsal 4 ayat 23 berkata, saudaraku sekalian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, mengapa hati? Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, saudaraku sekalian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, saudaraku sekalian, ya dikatakan mengapa hati? Amsal dia berkata, Amsal 24 ayat yang ke-10 yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu Allah memberitahukan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekuatan, semangat, pengharapan, iman ada di hati kita, tidak ada di tempat yang lain. Tawar hati bisa disamakan dengan hati yang lemah. Saudaraku sekalian, hal yang tawar atau lemah akan otomatis membuat hati akan lumpuh dan tidak berdaya. Iman kita lemah, harapan kita goncang, dan kasih kita kepada Allah akan tawar. Ya, karena iman, harap, dan kasih kita kepada Allah adalah sumber kehidupan yang keselamatan kita. Apa jadinya kalau kita tawar atau lemah? Maka kita tidak hanya membuat kekuatan kita jadi kecil, tetapi lebih ngeri lagi jika semuanya itu membuat kita kehilangan Tuhan karena meninggalkan Dia, karena engkau percaya, berharap dan mengasihi Allah. Dari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita melihat di sini, karena iman, harapan dan kasih kita kepada Allah adalah sumber kehidupan dan keselamatan kita. Apa jadinya kalau kalau kita tawar hati atau lemah, saudaraku sekalian?
atau lemah, maka tidak hanya membuatkan kekuatan kita lagi makin kecil, tetapi dikatakan ngeri jika semuanya itu membuat kita kehilangan Tuhan. Karena meninggalkan Dia, karena menggagalkan kepercayaan, berharap dan mengasihi Allah. Karena itu Immanuel akan kehilangan arti dan fungsinya atas kita. Menegaskan bahwa imanlah yang membuat orang hidup berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6, firman Allah berkata kepada kita, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpegang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini adalah firman Allah bagi kita, saudaraku sekalian. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita, saudaraku sekalian, supaya kita tidak tawar hati dan kehilangan iman, harap dan kasih kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, dikatakan lagi, kita harus kuatkan dan meneguhkan hati kita supaya kita tidak tawar hati dan kehilangan iman, taraf dan kasih kepada Allah saat kita menghadapi dan mengalami segala hal yang menyusahkan kita di dalam tahun 2021 ini. Apapun yang akan terjadi dalam tahun 2021 ini, dikala hati kita teguh, kita akan kokoh dan kuat untuk menghadapi semuanya. Iman percaya kita akan tetap terus kepada Allah. Iman percaya kita tidak goyah, walaupun di dalam situasi apapun juga. Allah menyertai kita. Immanuel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku yang kekasih, dalam persekutuan dengan Kristus tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus pasal yang ke-15 58a. Saudaraku sekalian, dalam 1 Korintus 15 firman Allah berkata kepada kita, ayat yang ke-58a, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudaraku yang kekasih, dalam persekutuan dengan Kristus tidak ada yang sia-sia. Saudaraku sekalian, kita melihat selanjutnya apa yang firman Allah katakan kepada kita. Persekutuan dengan Kristus artinya keberpihakan atau menjadi sekutu dengan Yesus. Saudaraku sekalian, kalau kita dikatakan persekutuan dengan Kristus, kita menyatukan kehidupan kita dengan Kristus. Saudaraku sekalian, kita akan berdiri teguh bersama dengan Yesus. Saudaraku sekalian, kita tidak akan goyah dalam situasi apapun juga. Dikala kita bersekutu senantiasa dengan Tuhan. Seperti apa kita melihat di dalam kehidupan daripada Yosua. Dia tetap bersekutu dengan Allah. Dia tidak bimbang walaupun dia melihat, saudaraku sekalian, untuk berebut tanah-tanah perjanjian itu adalah tidak mudah. Tetapi dengan dia bersekutu terus dengan Allah, maka dia memperoleh kemenangan. Karena Allah berperang bersama-sama dengan Yosua untuk mengalahkan segala musuh-musuh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus bersekutu dengan Allah. Kita harus menyatu dengan Allah. Saudaraku sekalian, jangan kita menyatu dengan yang lain, tapi kita harus tetap menyatu dengan Allah. Tetap memegang akan janji Allah. Tetap percaya kepada Allah. Di dalam segala perkara, kesulitan, masalah, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap teguh percaya kepada Tuhan. Dengan tiada bimbang, maka kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Hilang gemilang yang Allah berikan kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab itu apapun yang akan kita katakan tentang semuanya ini, jika Allah di pihak kita,
siapakah yang dapat melawan kita? Saudaraku yang kekasih, dikala kita berharap kepada hal-hal yang lain, kita percaya kepada hal-hal yang lain, tidak akan dapat memberikan pertolongan sempurna kepada kita. Tapi kita bersandar dan tetap percaya kepada Allah. Firman Allah berkata, siapakah yang dapat melawan kita dikala Allah di pihak kita? Oleh sebab itu di dalam tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah bangsa ini. Tapi mari kita sebagai orang yang percaya, saudaraku sekalian, kita meneguhkan hati kita, tetap percaya kepada Allah dengan satu keyakinan, jikalau Allah di pihak kita, tidak ada satu perkara pun yang dapat mengalahkan kita. Tidak ada satu perkara pun, saudaraku sekalian, yang akan melawan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Allah bagi kita. Menghadapi tahun 2021 ini merupakan satu rahasia yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, dan kalau kita melihat pada saat-saat ini corona merajalela di tengah-tengah bangsa ini, saudaraku sekalian, apa yang kita harus perbuat? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita katakan? Hanyalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah kepada Allah dengan sepenuh hati. Percayalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah akan memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Karena firman Allah berkata, Roma 8 ayat 31, saudaraku sekalian, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Apapun juga yang terjadi di atas muka bumi ini, Allah dapat mengatasi semua itu bagi saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memberkatikan kita pada saat malam hari, pada saat pagi hari ini. Saudaraku sekalian, firman Allah yang Allah berikan kepada kita, saudara yang kekasih, marilah kita memiliki hati yang kokoh, kita memiliki hati yang teguh. Janganlah kita melihatkan masalah, membuatkan kita menjadi khawatir, kecewa dan bimbang. Saudaraku sekalian, dalam setiap berharap kepada Allah, dalam setiap bergumul kepada Tuhan, ada kalanya tidak instan Tuhan berikan kepada kita, tapi ada kalanya Allah meluruskan waktu, adalah menandakan, mengujikan iman kita, apakah kita tetap percaya kepada Allah ataukah tidak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita boleh mendengar, saudaraku sekalian, bagaimana Allah menolong umat yang percaya kepada Allah di tengah-tengah kekurangan yang mereka hadapi. Mereka tetap menengadah terus kepada Tuhan dengan keyakinan Allah tidak tinggalkan, dan benar janji Allah, ya dan amin. Allah tidak tinggalkan orang yang berharap, Allah tidak tinggalkan orang yang terus berseru kepada Allah. Tapi penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini iman kita dibangkitkan, iman kita diteguhkan. Biarlah kita menguatkan hati kita, kita meneguhkan hati kita. Seperti apa yang dikatakan Allah kepada Yosua, demikian jugalah kepada kita. Terpujilah nama Allah. Allah memberkatikan kita semua. Adakah di antara kita pada saat pagi ini yang memiliki hati yang penuh dengan kekhawatiran, memiliki hati yang penuh dengan kebimbangan? Mari saudaraku sekalian, bangkitlah imanmu dan percayalah Tuhan dengan sungguh-sungguh hatimu. Jangan dengan separuh, jangan dengan asal kata bibir, tapi mari lewat hati nurani kita. Kita mau percaya Allah sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan pertolongan yang dahsyat bagi saya dan saudara kemanapun kita pergi. Kita akan berhasil karena kita bersama dengan Yesus. Biarlah firman Allah memberkatikan kita semua pada saat pagi hari ini. Berkat dan anugerah Allah menyertai kita, dan kita akan masuk di dalam doa. Kita akan kembali, saudaraku sekalian, berdoa mengucap syukur kepada firman Allah, dan kita akan kembali masuk ke dalam perjamuan kudus di awal tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat Allah, hamba mengucap syukur karena Engkau telah memberikan firman kepada kami. Tolonglah jemaat-Mu Tuhan pada saat mereka mendengarkan firman ini. Mungkin di antara mereka ada yang memiliki imannya yang lemah, yang ragu-ragu tentang akan pertolongan Tuhan. Mari Yesus tolong, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka sekalian, sehingga mereka boleh melihatkan pertolongan dan mujizat Allah. Mereka boleh berhasil dalam segala perjuangan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan,
kami akan kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Biarlah Allah memberkati kami dengan perjamuan yang akan kami bersekutu. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan turun di atas roti dan anggur yang sebentar Tuhan kita akan mengambil bagian bersama-sama. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Di meja-meja saudara saya yakin sekali telah tersedia roti dan anggur. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur yang telah tersedia di meja-meja saudara. Saya mempersilakan kita semua bangkit berdiri dan kita mengambil roti dan anggur di kedua belah tangan kita dan kita akan menghampiri hadirat Allah. Bapa di dalam surga, pada saat pagi ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Di kedua belah tangan jemaat ada roti dan anggur. Marilah Allah Engkau memberkatikan semuanya ini. Sebelum kami mengambil bagian di dalamnya, makan dan minum bersama-sama. Terima kasih oh Tuhan, terpujilah nama Allah. Turunlah berkat dan anugerah Allah bagi roti dan anggur yang telah tersedia di depan jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini. Agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya memperoleh berkat, anugerah dan pertolongan Allah. Dalam nama Yesus kami menyambut perjamuan kudus. Mari saudara sekalian, kita mengambil roti, kita mengangkat, saudaraku sekalian, roti ini dengan tangan kanan kita. Roti ini adalah melambangkan tubuh Tuhan yang telah hancur bagi saya dan saudara. Roti ini adalah melambangkan kasih Allah yang besar yang dapat menebuskan kita semua dari segala dosa dan kesalahan kita. Roti ini melambangkan kasih Tuhan yang luar biasa yang membuka pintu kerajaan Allah bagi saya dan saudara. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Kemudian kita akan makan bersama-sama. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan ini adalah darah perjanjian Tuhan yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Yang telah menyucikan segala aib tubuh kita. Sehingga kita putih bagaikan salju dan sempurna. Layak di hadapan hadirat Tuhan. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Bersyukurlah kepada Allah. Berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, setiap pribadi yang telah mengambil perjamuan kudus, bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan, hamba percaya ada mujizat Allah terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Jikalau mereka datang dengan masalah, kesulitan, tantangan, mereka datang dengan segala sakit penyakit, darah Yesus dapat menyembuhkan. Tubuh Tuhan hancur bagi kami sekalian. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat Tuhan. Di saat mereka bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mereka tidak ragu-ragu bahwa tubuh Tuhan telah hancur bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Biarlah lawatan Allah ada di atas kehidupan mereka. Tuhan tolong jemaat Jelambar, kuatkan Tuhan mereka, teguhkanlah iman mereka Allah dalam menghadapi tahun 2021 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, kami percaya Allah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu tidak ada perkara yang lain yang kami minta, hanya kuatkan
dan teguhkanlah hati seluruh jemaat Selambar ini, dimanapun mereka berada pada saat ini, menghadapi tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Dahsyat, karena hanya Engkau sajalah Allah yang dapat memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan segala sesuatu bagi seluruh jemaat Selambar Timur. Tuhan, terima kasih. Engkau akan memberkati setiap usaha mereka, dagangan mereka, apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah kehidupan mereka. Allah, Engkau sajalah sumber segala berkat yang dapat mencurahkan berkat bagi seluruh jemaat Selambar. Allahku, terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Teguhkanlah mereka di dalam kasih-Mu. Biarlah jangan iman mereka menjadi lemah dengan berbagai macam penderitaan mungkin yang mereka alami. Tapi mari ya Bapa, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Mereka tetap bersandar kepada Engkau. Walaupun jawaban saat ini juga mereka belum terima daripada-Mu Bapa, tapi tetaplah Allah, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Karena saatnya mereka akan melihatkan kemenangan terjadi di atas pergumulan mereka. Bapak, terima kasih pada saat pagi hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat. Mungkin di antara mereka ada yang sakit Tuhan. Di rumah sakit atau di rumah. Sakit apapun yang mereka alami. Hamba berseru di dalam nama Yesus. Allah, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Allah, jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Allahku, Engkau dahsyat bagi kami. Pada saat pagi hari ini pun juga hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam segala kegiatan apapun yang mereka akan kerjakan. Dalam rumah-rumah tangga mereka, penyertaan-Mu ada bagi mereka Allah. Tolonglah mereka Immanuel bagi seluruh jemaat Selambar. Terima kasih Allah, terpujilah nama Bapa. Kami percaya Allah mendengarkan doa kami pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada akhirnya Tuhan, hamba mohon daripada-Mu ya Bapa, biarlah dalam perjalanan jemaat-Mu pada sepanjang hari ini dimanapun mereka berada, tian awan dan tian api itu tetap senantiasa ada di atas kehidupan mereka, melambangkan kasih Allah. Allah senantiasa ada. Mereka boleh merasakan kesejukan dan juga kehangatan. Penyertaan Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru dalam kehidupan jemaat Selambar. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepada Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Sebelum jemaat-Mu meninggalkan bait-Mu ini Tuhan, rumah-rumah tangga mereka, dan mereka akan kembali beraktivitas dalam setiap kegiatan rumah tangga mereka. Terlebih dulu hamba memohon berkat Tuhan bagi mereka. Turun terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus, Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Di awal tahun Januari ini, mari saudaraku sekalian, janganlah semangat kita kendor, tapi biarlah semangat kita tetap bernyala-nyala, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap merenungkan firman Tuhan. Janganlah imanmu menjadi kendor, tapi biarlah kita tetap maju untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Satu saat kita yakin sekali, kita akan kembali beribadah di dalam bait Allah yang Allah telah sediakan bagi saya dan saudara. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Selamat Natal, Tuhan juga memberkati kita semua. Mari kita bersukaria untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Sebelum kita kembali dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang tergerak dan memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, dapat disalurkan lewat rekening Gereja Betel Indonesia maupun lewat barcode di bawah ini. Bagi adik-adik sekolah minggu, ibadah tetap lewat online yaitu pada pukul 8 pagi. Dan bagi umum, ibadah online dilakukan pada pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh hambanya Boris Manurung. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan kesehatan kita untuk tetap berada dalam kondisi yang sehat. Dan saya percaya, saya yakin kita semua akan diberi kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kasih. Demikian pengumuman dari saya.
Akhirnya saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat berkumpul bersama keluarga, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa 3M yang disarankan oleh pemerintah terus kita lakukan sehingga kita terbebas dari COVID-19. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati.